Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Siti Waida Ramdhani dengan NIM 192 111153 dan Atifah Fajar Rahmadani dengan NIM 192 111173. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis bisnis SR12. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama itu ada profil perusahaan. PT SR12 Herbal Perkasa itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang herbal dan skincare yang mana berdiri pada tahun 2015 oleh Tony Firmansyah S.Farm sebagai direktur utama. Kemudian ada Asrianti Salam S.Farm sebagai ahli formasi yang mana bertanggung jawab terhadap plan operasional, dan juga ada Sandy Julian SESY bersama Denny Hakim SP sebagai mitra penyalur produk yang akan dihasilkan. Formula SR12 Herbal Skincare itu merupakan hasil research dari beberapa kualifikasi sains sehingga dihasilkan produk-produk kosmetik yang baik dan aman digunakan serta telah teruji di laboratorium Sukovindo, bebas merkuri dan hidrokuinon dan telah terdaftar di BPOM. Berbekal kerja keras dan semangat menebar manfaat, saat ini PT SR12 Herbal Perkasa itu telah berkantor di daerah Jakarta Selatan yang mana memiliki karyawan itu lebih dari 200 orang, memiliki 3 gudang distributor yang didukung oleh 4 pabrik yang berdiri di Gunung Sindur, Jawa Barat, dan juga memiliki 15.000 mitra tersebar di wilayah Indonesia. Dengan 157 distributor utama, semangat menebar manfaat saat ini itu menjadi semangat bersama antara manajemen, kemudian staf, dan mitra SR12 dengan slogan sukses maksimal dan go internasional. Kemudian yang kedua itu ada sejarah SR12. PT SR12 Herbal Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang herbal dan skincare yang mana itu berdiri pada tahun 2015. Perusahaan yang berawal dari sebuah usaha kecil menengah di sebuah ruko di daerah Jakarta Selatan dengan produk yang masih sedikit, kemudian jumlah mitra dalam hitungan jari pada tahun 2015. Tony sebagai pendiri awal memilih produk herbal yang mana karena banyak masyarakat itu beralih ke produk-produk yang terbuat dari bahan alami. Dengan bantuan sang istri, ia pun memulai usaha SR12 ini pada tahun 2015 yang modal awalnya itu 600 juta rupiah. Tony itu menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan produk. Selama 1,5 tahun, dia dan istri itu menciptakan formula sekaligus menyiapkan bisnis. Hasilnya mereka mengeluarkan 5 produk perawatan kulit yang meluncur pada Oktober 2016, yakni mulai dari krim wajah pagi, kemudian malam, kemudian ada sabun, kemudian ada pembersih dan serum. Untuk produksi, ia menyerahkan ke pabrik yang menjadi rekanan. Merek dagang SR12 itu ia comot dari nama apotek miliknya, yakni R12. Lalu ia menambahkan huruf S sehingga menjadi SR12. Yang S itu berarti skincare atau perawatan kulit. Untuk pemasarannya sendiri, Tony itu merekrut 5 tenaga penjual yang dulu bekerja bersamanya di perusahaan kosmetik. Kemudian kita membahas mengenai visi dan misi dari SR12. Yang pertama ada visi. Visi dari bisnis SR12 sendiri yaitu menjadi perusahaan kosmetik yang menghasilkan produk herbal berkualitas. Sedangkan misi dari bisnis SR12 sendiri yang pertama ada menjaga kualitas produk secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua memberikan pelayanan yang berkualitas dan juga tepat waktu. Kemudian yang ketiga menjalin kerjasama atau hubungan dengan dan melalui kepemimpinan yang efektif dan berintegritas. Kemudian yang keempat ada memacu kualitas sumber daya manusia yang berintegritas, taat dengan landasan iman dan takwa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu menjaga bertumbuhnya perusahaan
dengan keuntungan dan menggapai pangsa pasar yang tinggi. Baik, kemudian ada analisa pemasaran. Analisa pemasaran di sini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama itu mengenai penjelasan produk, kemudian yang kedua mengenai harga produk, kemudian yang ketiga itu adalah proses pemasaran atau promosi. Baik, yang pertama ada penjelasan produk. Kualitas serta keunggulan produk SR12 ialah produk ini merupakan produk-produk dengan bahan alami, kemudian berbasis herbal, jauh dari zat-zat kimia berbahaya. Selain itu, produk SR12 juga dijamin aman digunakan. Produk ini telah terdaftar secara resmi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dan dinyatakan bebas dari zat kimia yang membahayakan kulit. Sebagai catatan tambahan, karena produk-produk SR12 ini diracik dari bahan-bahan alami yang mana dominan dengan herbal, maka produk ini tidak dapat memberikan hasil secara instan. Dalam menggunakan produk SR12 ini dibutuhkan ketelatenan, kemudian kesabaran untuk mendapatkan kulit yang sehat dan terawat. Selain keunggulan-keunggulan yang sudah saya jelaskan tadi, produk SR12 ini murni merupakan inovasi anak negeri, bukan merupakan produk impor. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai harga produk. Untuk harga produk SR12 sendiri, jika kita melihat dari jenis produk kecantikan, maka SR12 itu termasuk harga standar, bahkan bisa dikatakan murah, yang mana harga SR12 itu dimulai dari harga 40.000 sampai 100.000. Bahkan SR12 itu juga sering mengadakan promo-promo banding harga. Dan untuk via online, SR12 itu juga sering mengadakan promo potongan harga dan juga ada gratis ongkir untuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Kemudian ada mengenai proses pemasaran atau promosi. Yang pertama itu ada cara memasarkan produk. Awal mula pemasaran bisnis ini adalah dengan sistem marketing yang masih konvensional, yaitu menggeluti bisnis retail seperti menaruh produk di berbagai toko atau apotek. Nah, seiring waktu pasar itu sudah mulai berubah dan Tony sebagai pendiri SR12 itu mampu mengenali konsumen yang mana harus berbelanja, tidak harus datang ke outlet atau toko. Dirinya mengubah pola usahanya dengan beralih ke sistem digital marketing, di mana bisnis ini hanya dikerjakan di rumah di sela-sela aktivitas rebahan dengan hanya bermodal gawai dan jaringan internet. Kemudahan teknologi juga menjadikan bisnis ini itu simpel dilakukan tanpa perlu menyediakan lahan berupa toko ataupun ruko. Dan keuntungan konsumen sendiri ialah bisa mendapatkan produk SR12 tanpa harus datang ke outletnya. Dengan sistem bisnis digital marketing ini, Tony itu hanya mengeluarkan biaya kecil dan dengan penyebaran penjualan yang cepat. Sehingga saat ini produk SR12 pangsa pasarnya itu sudah meluas ke negara lain seperti Malaysia dan juga Singapura. Kemudian poin yang kedua mengenai pemasaran yaitu ada manajemen atau orang yang terlibat dalam perusahaan atau bahkan mungkin sumber daya manusia yang terlibat. Baik, di sini saya ulangi lagi bahwa PT SR12 Herbal Perkasa itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang herbal dan skincare yang mana berdiri pada tahun 2015. Orang-orang yang terlibat dalam pendirian bisnis SR12 yaitu ada Tony Firmansyah Shfam sebagai direktur utama, kemudian ada Asriati Salam sebagai ahli farmasi yang bertanggung jawab terhadap plan operasional, dan juga ada Sandy Julian SESY bersama Denny Hakim SP sebagai mitra penyalur produk yang dihasilkan. Nah, dalam mengembangkan bisnisnya ini, SR12 itu memiliki karyawan lebih dari 200 orang dan juga memiliki 3 gudang distribusi dan didukung oleh 4 pabrik yang berdiri di Gunung Sindur, Jawa Barat. Bahkan memiliki 15.000 mitra yang tersebar di wilayah Indonesia dengan 157 distributor utama. Kemudian mengenai pemasaran yang terakhir itu ada proses, yaitu proses bagaimana cara perusahaan itu
melayani konsumen mulai dari pemesanan hingga konsumen mendapatkan barang. Untuk pemesanan produk SR12 via offline itu bisa langsung datang ke outlet distributor SR12. Sedangkan untuk pemesanan via online, tim memberikan kemudahan untuk semua mitra atau member, yaitu dengan alur yang pertama itu pemesanan, kemudian melakukan pembayaran, dan yang terakhir itu baru pengiriman. Pemesanan bisa melalui marketplace Shopee maupun WhatsApp. Khusus untuk pemesanan via WhatsApp, format pemesanannya itu yang pertama ada nama, kemudian nomor HP, ada alamat lengkap, kemudian kode pos, order, dan jumlah pesanan. Dan untuk sistem pembayarannya itu tim SR12 juga memberikan alternatif kepada para konsumen, yaitu bisa memilih pembayaran antara transfer antar bank, kemudian mobile banking, kemudian ada internet banking, SMS banking, ataupun banking, bahkan bisa melalui Indomaret atau Alfamart. Nah, sedangkan untuk sistem pengirimannya sendiri, SR12 itu bekerja sama dengan pengiriman melalui JNE, kemudian ada JNT, hingga Pos Indonesia. Bahkan SR12 itu siap mengirim produk lintas negara dengan ekspedisi yang terbaik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis konsumen. Kosmetik merupakan salah satu produk kecantikan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Saat ini, pemakaian kosmetik hampir menjadi kebutuhan primer pada kaum wanita. Adanya peluang pada industri kosmetik mendorong adanya banyak bermunculan kosmetik dengan berbagai macam merek yang sudah terdaftar BPOM maupun yang belum terdaftar BPOM. Menurut Coulter, yang mendefinisikan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang digunakan oleh konsumen dalam memberikan gambaran kepada para penjual mengenai sebuah masalah yang ia hadapi. Menyadari bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah seorang Muslim, maka kebutuhan akan jaminan kehalalan pada suatu produk kosmetik sangatlah penting. Bagi umat Islam, kehalalan dari suatu produk adalah suatu hal yang sangat penting dan utama dilakukan sebelum ia membeli produk. Hal ini menjadikan SR12 sebagai wadah dan peluang besar produk-produk halal yang terbuat dari bahan-bahan terbaik yang sesuai dengan umat Islam di Indonesia, yaitu kehalalan produk. SR12 datang menjadi suatu wadah dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cara yang pertama, pengenalan masalah. Pengenalan masalah adalah suatu proses yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi agar produk dari SR12 bisa menjadi solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Contohnya yaitu seorang ibu hamil kekurangan ASI, yang sebagai solusinya dari SR12 yaitu susu Gomilk Etawa yang berfungsi untuk melancarkan ASI dari ibu hamil tersebut. Yang kedua yaitu pencarian informasi detail mengenai konsumen setelah mengetahui permasalahan yang dialami oleh konsumen, yaitu usianya berapa, statusnya apa, dan sudah sakit itu tuh berapa lama, seperti itu. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi mencerminkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut oleh seseorang tentang produk atau merek yang dijualkan. Jadi, selain kita melakukan promosi, kita memberikan penawaran, kita juga harus melakukan evaluasi. Karena dari evaluasi tersebut, kita dapat mengetahui mana strategi promosi yang merugikan dan mana strategi promosi yang
menguntungkan seperti itu. Dan manakah cara yang lebih efektif digunakan untuk mempromosikan dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pembeli. Yang keempat yaitu kepuasan pembelian. Setelah tahap-tahap di atas dilakukan, tahap-tahap ini yaitu menentukan pengambilan keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk. Konsumen dapat mengambil beberapa keputusan meliputi merek, pemasok, jumlah. Dari keputusan pembelian ini, menurut psikologi, kepuasan pembelian itu bisa dilakukan dari kita para penjual melakukan diskon, memberikan diskon atau memberikan tambahan produk atau memberikan perhatian seperti apabila produknya sampai atau enggak, menanyakan bagaimana reaksi dari produk itu digunakan dan apakah efek atau dampak setelah menggunakan produk dari SR12. Seperti itu. Dan yang kelima yaitu perilaku setelah pembelian. Penjual harus memperhatikan konsumen setelah melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian ini, apa yang dilakukan oleh penjual? Kayak gitu sangat berdampak besar bagi para konsumen. Karena apa? Setelah ia beli kan udah secara online ya. Jadi harus ada kayak perhatian, mengecekkan ongkir, kalau enggak mengecekkan resi udah sampai belum, kayak gitu. Dan memberikan pemahaman, misalnya paketnya belum sampai itu biasanya estimasi waktunya tuh segini kak, kayak gitu, seperti itu. Di saat kita memberikan pelayanan terbaik, insya Allah repeat order akan tinggi. Baik, materi selanjutnya yaitu informasi layanan kantor. Informasi layanan kantor ada beberapa, yaitu yang pertama Instagram pusat SR12 Skincare Herbal Official. Dan apabila bapak atau ibu mencari SR12 di kota-kota terdekat bisa menggunakan SR12 Sukoharjo, SR12 Semarang, SR12 Solo, karena banyaknya akun-akun Instagram dari reseller dan agen menggunakan nama tempat mereka. Seperti itu. Yang kedua yaitu website dari SR12 sendiri, yaitu https://www.sr12herbalskincare.co.id. Yang ketiga yaitu WhatsApp dari SR12 pusat, yaitu 089765478908. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada SR12 Herbal Skincare. Yang pertama kita akan membahas mengenai strength atau kekuatan dari SR12 itu sendiri. Yang pertama yaitu banyaknya wanita yang menyukai skincare dan kosmetik. Bahkan skincare dan kosmetik hampir menjadi kebutuhan primer dari seorang wanita. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, kualitas produk premium. Yang keempat, bebas dari bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan bahan-bahan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Yang kelima yaitu mengutamakan kualitas dan kebermanfaatan produk. Yang keenam, memiliki banyak jaringan kemitraan di seluruh Indonesia. Di SR12 sendiri menggunakan jaringan kemitraan untuk menyebarluaskan dan mempromosikan produk SR12. Yang pertama yaitu jaringan marketer, yaitu jaringan tanpa modal. Tanpa modal hanya memposting flyer yang telah disediakan oleh reseller ataupun agen. Yang kedua, reseller dengan pembelian awal 500.000 dengan potongan 20% dari harga katalog. Yang ketiga, sub agen dengan pembelanjaan awal 25 juta dengan potongan 25% dari harga katalog. Yang keempat, agen pembelian 25 juta dengan potongan 30%. Dan distributor utama potongan 50% dengan pembelian atau omset berturut-turut 120 juta dalam 3 bulan. Selanjutnya mengenai weakness atau kelemahan dari SR12.
Satu, banyaknya persaingan dari brand-brand terkenal. Karena skincare dan kosmetik sangat banyak diminati oleh kaum wanita sehingga memunculkan banyak pesaing, yaitu brand-brand dari merek lain. Yang kedua yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat dengan produk herbal, karena dari masyarakat sendiri lebih mempercayai dokter atau produk-produk kimia, sehingga membuat dari produk SR sendiri kurang dipercayai di masyarakat. Yang ketiga, kurang tersebar informasi dan harga secara jelas, karena SR12 ini menggunakan jaringan kemitraan yang lebih diutamakan tuh online seperti itu, sehingga apabila ada kampung ataupun kampung yang terpelosok sulit mengakses akan adanya informasi secara jelas dari produk SR12 ini. Selanjutnya mengenai opportunity atau kesempatan. Yang pertama, memberikan peluang bisnis bagi wanita tanpa ada batasan waktu dan tempat, karena di SR12 ini bisa dijalankan secara online maupun offline, sehingga tidak membatasi para wanita atau ibu rumah tangga dalam menyelesaikan tugasnya di rumah. Memberikan ilmu bisnis yang digunakan jangka panjang. Di SR12 sendiri tidak hanya ilmu bisnis, tetapi juga ilmu agama sama ilmu kepsikologian, ilmu kejiwaan, sehingga kita dapat memahami diri kita sendiri, kemudian memahami konsumen, memahami tim, seperti itu. Memberikan motivasi spiritual dan target dalam bisnis. Jadi SR12 sendiri memberikan peluang untuk meningkatkan ibadah spiritual dari para tim dan target dalam bisnis. Jadi tidak hanya target duniawi, tapi juga ada target akhirat, seperti itu. Selanjutnya itu memberikan peluang untuk mendapatkan reward ke luar negeri. Di SR12 sendiri dalam mengapresiasi tingkat atau kinerja dari suatu tim, memberikan reward ke luar negeri, ke Mekah ataupun kota-kota besar yang bisa dikunjungi oleh mitra SR12 secara gratis. Menjadi keluarga sehat dan berpenghasilan. Jadi bekerja di SR12 ini akan menjadikan keluarga semakin sehat dan berpenghasilan walau hanya dijalankan dari rumah. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Banyaknya klinik kecantikan dan merek kosmetik yang membuat persaingan semakin meningkat. Tetapi dari ancaman ini menjadikan SR12 semakin mengeluarkan ide-ide kreatif. Jadi tidak saling menjatuhkan, tetapi saling memahami dan saling belajar dari aneka ancaman yang muncul. Yang kedua, memungkinkan apabila konsumen mengalami tidak kecocokan akan membeli produk yang dipakai di SR12 itu tidak cocok, seperti itu. Mungkin kurang paham akan menggunakan suatu produk, karena dari produk SR12 sendiri sudah diuji secara klinis dan sudah dibuktikan oleh pakar-pakar yang ahli dalam membuat produk tersebut. Jadi adanya ancaman seperti ini yang akan memberikan testimoni kurang baik, seperti itu yang apabila dievaluasi ke depannya akan memberikan perbaikan di SR12 sendiri. Kesimpulan yaitu PT SR12 Herbal Skincare Perkasa merupakan suatu perusahaan herbal skincare yang berdiri pada tahun 2015 oleh Bapak Tony Firmansyah, Sarjana Farmasi Apoteker, sebagai Direktur Utama, dan Ibu Asrianti Salam, Sarjana Farmasi, sebagai ahli farmasi yang bertanggung jawab terhadap plan operasional di SR12. Formula SR12 Herbal Skincare merupakan hasil riset dari beberapa kualifikasi scan, sehingga dihasilkan produk-produk kosmetik yang baik dan aman digunakan, serta telah resmi diuji di laboratorium Suco Vindo.
Tim SR12 berbekal dengan kerja keras dan semangat menebar kebermanfaatan, saat ini PT SR12 Herbal Skincare berhasil memiliki kantor di daerah Jakarta Selatan dan memiliki 200 orang karyawan serta memiliki 3 gudang distribusi SR12. Semakin dikenalnya oleh masyarakat, SR12 sangat menjaga kualitas produk secara berkesinambungan, memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik, sehingga adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap SR12 ini. SR12 digunakan sebagai tempat untuk mewadahi teman-teman untuk memulai bisnis. Di SR12 tidak hanya skincare ataupun kosmetik, tetapi juga ada body care, ada personal care, dan ada herbal-herbal yang digunakan untuk anak-anak, remaja, ibu rumah tangga, ayah maupun lansia. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.